Ya, sebelum saya mulai, mohon izin Bapak Ibu untuk bantu kami menginformasikan, terutama admin kabupaten ya. Admin kabupaten yang hadir di kegiatan ini, tolong admin kabupaten silakan informasikan nama kabupaten ya, di chat box-nya. Melalui chat box Zoom ya Bapak Ibu ya. Silakan diinformasikan. Untuk kami bisa langsung mengaktifasi akun SIDKNG untuk admin kabupaten ya. Sebutkan nama dan kota atau kabupatennya ya. Nah, di sini kita dibantu oleh Pak Hendi nanti yang akan mengaktifasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk teman-teman desa nanti prosesnya saya jelaskan dulu sebentar ya. Kami dari pusat ini akan mengaktifasi admin kabupaten seperti yang di awal tadi di alur proses aktivasi SIDKNG. Kemudian nanti selanjutnya kita akan bahas dulu ruang lingkup dari sisi admin kabupaten ya, biar tadi teman-teman desa juga tahu batasan dari admin kabupaten itu sejauh mana. Lalu kemudian setelah admin kabupaten teraktivasi, maka pemerintah desa di wilayahnya itu nanti bisa dilakukan proses aktivasi juga oleh admin kabupaten ya. Jadi jenjangnya pemerintah pusat mengaktifasi admin kabupaten, kemudian admin kabupaten kota nanti mengaktifasi desa kelurahan di wilayahnya. Begitu ya. Nah, oke. Silakan Bapak Ibu, kita mulai masuk ke aplikasi karena ini berbasis web based. Silakan Bapak Ibu siapkan browsernya, ya. Dibuka browsernya di laptop Bapak Ibu sekalian. Untuk jenis browsernya saya menyarankan kita gunakan Google Chrome Bapak Ibu ya. Baik, sambil menunggu proses aktivasi, saya mulai demokan ya Bapak Ibu. Ini adalah aplikasi halaman login dari aplikasi website Desa SIDKNG. Alamat aplikasinya ada di website.desa.id ya. Alamat aplikasinya ada di website.desa.id. Nah, Bapak Ibu, saya akan simulasikan atau saya akan login sebagai admin kabupaten ya di aplikasi website desa.id. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ketika kita mengakses aplikasi, ini saya login sebagai admin kabupaten ya. Nah, ini kita ketika pertama masuk, kita akan masuk ke halaman dashboard ya, dashboard dari aplikasi website desa.id, di mana di dalam dashboard ini ada beberapa informasi ya Bapak Ibu sekalian dari admin kabupaten, informasi terkait jumlah desa yang sudah diaktifasi ya, jumlah desa yang sudah diaktifasi atau sudah dibuatkan website desanya oleh admin kabupaten ya, terdiri dari berapa desa dan berapa kecamatan, termasuk jumlah user ya, jumlah akses pengguna ke seluruh pengguna ya, jumlah seluruh pengguna yang mendapatkan akses ke aplikasi website desa.id yang ada di kabupaten Bapak Ibu sekalian ya. Nah, selain informasi itu juga ada aktivitas pengguna ya, ada informasi terkait aktivitas pengguna yang terbaru, di mana di situ ada informasi kegiatan dari pengguna ya, yang lengkap dengan tanggal
aksesnya dan juga siapa penggunanya dan juga diakses dari alamat IP mana itu diinformasikan di dashboard website desa. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat keaktifan desa-desanya melalui halaman dashboard ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa menu kita lihat di side menu ya. Ini adalah menu-menu yang menjadi fitur di admin kabupaten ya. Yang kedua adalah menu website ya. Nah, menu ini adalah menu utama ya Bapak Ibu di admin kabupaten. Menu ini fungsinya untuk membuatkan website untuk desa-desa dan kelurahan di wilayah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, menu ini adalah menu untuk membuatkan website untuk desa-desa Bapak Ibu sekalian. Nah, fungsinya ada di kanan atas ya, ada fungsi membuat websitenya. Dan di sini juga ada daftar website yang sudah dibuatkan oleh Bapak Ibu, nanti akan muncul di halaman website ini ya. Nah, daftar ini artinya Bapak Ibu nanti sudah membuatkan informasi terkait desa-desa yang sudah dibuatkan websitenya di kabupaten Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga bisa dilihat detailnya ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah membuatkan website untuk salah satu desanya, maka bisa dilihat informasi detail terkait proses pembuatan websitenya. Ya. Kemudian juga bisa mempreview ya halaman publiknya dari website desa yang Bapak Ibu sudah buat tadi. Gitu ya. Jadi menu website adalah menu fungsi utama untuk membuatkan website untuk desa-desa di kabupaten kota ya. Nah, ini dieksekusi oleh admin kabupaten kota. Nah, cara membuat websitenya cukup simpel Bapak Ibu sekalian. Ini ada menu di ujung kanan atas, ada salah satu tombol ya, dengan nama buat website. Bapak Ibu tinggal klik, kemudian Bapak Ibu isikan formnya, form pembuatan websitenya, tidak banyak ya. Bapak Ibu yang diawali kita mengisi terkait data desa. Di sini ada nama provinsi, kabupaten yang sudah terkunci oleh sistem, menyesuaikan dengan admin kabupaten dari masing-masing ya. Kemudian Bapak Ibu tentukan nama kecamatannya terlebih dahulu ya. Ini bisa dilihat di daftarnya atau juga bisa dilakukan pencarian melalui mengisi nama kecamatannya ya di form isian pencarian kecamatan. Ya. Kemudian setelah kecamatan terpilih, maka tentukan nama desanya. Ya. Tentukan nama desanya, sama akan tampil daftar beberapa desa. Bisa juga nanti melakukan pencarian melalui pengetikan nama desanya ya di kolom pencarian desa. Kemudian diisikan alamat kantor. Nah, ini kantor dari desa ya, kantor dari desa pemohon websitenya, kemudian kode pos, nomor telepon, dan alamat email dari kantor pemerintah desa. Kemudian Bapak Ibu isikan juga web administratornya atau admin desanya, informasi terkait admin desanya. Ya, cukup alamat email dan nama lengkap ya, disesuaikan dengan nama pemohon dari pemerintah desa. Setelah itu maka data terisi, Bapak Ibu tinggal klik submit dan proses pembuatan website secara otomatis dilakukan oleh sistem ya. Dan ketika sudah terproses pembuatan websitenya, maka akan tampil di halaman daftar website yang ada di menu website ini ya. Nanti akan tampil otomatis di sini dengan informasi ID desanya, kemudian nama websitenya, kecamatan dan kabupaten provinsi, kemudian dengan status websitenya ya. Ini ada 3 status Bapak Ibu ya, ada publish, aktif, dan new ya. Ini publish ini ketika memang sudah diakses dan ditayangkan nanti oleh pemerintah desa ya. Aktif ini ketika baru serah terimakan ya, website desa yang dibuat tadi udah diserah terimakan akunnya ke
ke pemerintah desa. Lalu tanggal dibuatkannya oleh admin kabupaten. Ya. Nah, setelah websitenya dibuatkan, maka admin kabupaten harus menyerahkan akses akun ke pemerintah desa. Nah, untuk melihat akses akunnya, akses akun ke pengelolaan website desanya, maka Bapak Ibu bisa cari di user manajemen. Ya. Kita contohkan ini website Desa Lembang dengan ID desa 32170012003. Kita cari, Pak. Otomatis nanti sistem akan otomatis ketika membuatkan website, maka dia akan mengenerate juga akun akses untuk desa tersebut, ya, dengan format otomatis juga, ya, dengan format standar yang di-create oleh sistem, ya. Nah, ini adalah akun untuk mengakses ke konten manajemen sistem atau ke website desa.id untuk admin desa. Nah, Bapak Ibu bisa klik nanti, ya. Ini ada informasi detail sesuai dengan proses aktivasi yang Bapak Ibu lakukan di admin kabupaten, ya. Ini secara default, username defaultnya adalah web admin script kode desa, ya. Ya. Username defaultnya nanti sistem akan membuatkan username untuk admin desa adalah web admin script kode desa. Dan untuk password defaultnya nanti akan muncul menggunakan kode desanya, ya. Nah, itu username dan password default ketika admin kabupaten membuatkan website untuk salah satu desanya. Baik, ya. Bapak Ibu, itu tadi di menu website. Mohon izin sebelum dilanjutkan, atau saya coba seluruh dulu menu-menu, ya Pak, ya. Saya terangkan dulu, nanti saya kasih kesempatan untuk menanggapi dulu, ya, apa yang saya sampaikan sebelum kita nanti praktek ke proses pembuatan website untuk desa, ya, di level admin kabupaten. Nah, setelah menu website ini ada di bawahnya ada menu migrasi sideka.id, ya. Nah, Bapak Ibu mungkin di admin kabupaten tidak terlalu familiar, ya, dengan sideka.id, tapi mungkin juga pemerintah desa sudah tahu, ya, sideka.id. Jadi sideka.id itu adalah aplikasi website desa, ya, sebelum versi yang Sideka NG, Bapak Ibu. Nah, menu migrasi Sideka ini adalah fungsinya untuk memigrasikan data-data dari web desa pengguna ex Sideka ID, ya, Bapak Ibu, ya. Nanti di Bapak Ibu di kabupaten masing-masing, Bapak Ibu di admin kabupaten nggak tahu ini siapa aja, ya, pengguna website sideka.id. Nah, ketika Bapak Ibu buka menu migrasi sideka.id, maka di situ akan tampil informasinya, ya. Nah, fungsi utama dari menu ini adalah untuk memigrasikan data, ya, konten, berita, dan aset web, ya, konten berita dan aset web sideka.id ke website yang saat ini, Sideka NG, ya, yaitu ke website desa.id. Nah, di dalamnya nanti ada informasi, akan diinfokan di menu migrasi Sideka, berapa banyak desa, ya, yang tercatat sebagai ex pengguna website sideka.id. Kalau kita lihat di sini ada di salah satu kabupaten, ya, ini ada 82 desa tercatat sebagai ex pengguna website sideka.id. Dan juga ada berapa jumlah konten berita, ya, yang perlu dimigrasikan, ya, di setiap masing-masing website yang ada di kabupaten ini. Ya, kita lihat ada 44 website. Ada beberapa rentang pos yang sudah diisi oleh pemerintah desa di website sebelumnya di sideka.id, ya. Kemudian ini ada daftar, ya, sama ID desa, ya, pengguna website Sideka ID. Nah, ini untuk melakukan proses migrasinya
itu nanti ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, desa ini harus diaktifasi dulu menggunakan website desa.id ya, melalui caranya tadi sebelumnya yang saya sampaikan di menu website. Ya, harus dibuatkan dulu. Setelah dibuatkan, maka data-data yang ada di di website sebelumnya, di website sideka.id yang dimiliki oleh desa itu bisa dimigrasikan ya ke website desa.id. Gitu ya. Nah, ini detail data migrasinya salah satu desa ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ikuti alur proses migrasinya karena itu cukup mudah, ataupun Bapak Ibu cukup menyerahkan ke desanya ya. Ini juga bisa dieksekusi oleh admin desa nanti setelah teman-teman di desa mendapatkan akses ke website desa yang dibuatkan oleh admin kabupaten. Ya. Jadi eksekusi untuk migrasi ini, untuk pemindahan migrasi datanya bisa dilakukan oleh pemerintah desa. Tapi untuk proses migrasi usernya itu dilakukan oleh admin kabupaten ya. Dengan cara tadi membuatkan website dan membuatkan akun website desa untuk pemerintah desanya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya ada user management ya. Ini untuk proses mengelola pengguna website aplikasi website desa ya, di mana di sini tercatat hak beberapa akun ya, hak akses untuk ke aplikasi di seluruh kabupaten yang dikelola oleh admin kabupaten. Bapak Ibu nanti bisa di admin kabupaten jika terjadi nanti pemerintah desa ada kesalahan password atau lupa password, maka Bapak Ibu admin kabupaten nanti bisa membantu pemerintah desa ya untuk meresetkan passwordnya. Jadi teman-teman desa nanti jika teman-teman di pemerintah desa mengalami kendala ya, terutama dalam mengakses aplikasi, itu bisa menjadi bisa saja lupa password atau salah password, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu tinggal menghubungi admin kabupaten dan minta dibantukan untuk meresetkan passwordnya ya, agar dapat mengakses kembali aplikasi website desa.id teman-teman desa sekalian. Ya, caranya cukup mudah. Nanti teman-teman admin kabupaten, nah ketika diklik detail dari usernya, maka akan tampil user profile. Dan Bapak Ibu nanti cari menu reset password, ada di bawah foto profil, Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal klik reset password. Nah, silakan Bapak Ibu lakukan proses reset passwordnya dan informasikan ke pengguna atau ke admin desa ya, admin website pemerintah desa. Itu tadi di menu user management. Kemudian ada menu activity log, ini sama tadi yang di awal saya sampaikan di dashboard, ini terkait aktivitas dari pengguna ya. Nah, itu semua menu-menu yang ada di aplikasi website desa.id Sideka NG di level admin kabupaten. Ya. Nah, sekarang kita akan coba sama-sama ya. Saya akan coba berinteraksi dengan teman-teman di kabupaten. Saya akan tunjuk satu kabupaten untuk nanti kita sama-sama simulasikan proses pembuatan website untuk pemerintah desa melalui admin kabupaten. Oke, baik Pak Hendi, sudah ada yang diaktifasi? Kita mulai dari Pariaman ya. Oh, Pariaman ini sudah peserta lama kayaknya senior nih. Pariaman hadir, mohon silakan bisa on mic Pak. Dari kota atau kabupaten Pariaman. Kota Pariaman, monitor. Diskominfo Pariaman ini, silakan dibuka mic-nya Pak. Diskominfo. Atau Pak Iwan Rizgianto dari Pariaman. Oke. Pariaman belum monitor mungkin ya. Banyumas monitor. Dinkominfo Banyumas, silakan Pak. Diskominfo atau Dinas Pemdes? Ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Baik, kita dengar. Ini dari mana?
Siapa dari Kota Pariaman, Pak? Oke. Silakan Oke. Pak Iwan. Selamat siang, Mbak. Ya. Oke, Pak Iwan ya, Kota Ya. Pariaman. Ya, Izin Pak, sebelumnya sudah diaktifasi Pak, admin kabupaten untuk Sudah, Pak. SIDKNJ. Sudah, Pak. Sudah Pak? Oke, proses pembuatan website untuk desa-desa di kota, desa kelurahan di Kota Pariaman bagaimana Pak? Sudah diproses juga? Sudah dieksekusi Sudah, ya. oleh? Sudah. Oh sudah ya, aman ya berarti ya? Aman, Pak. Oke, ada kendala Pak di prosesnya Pak sampai sejauh ini? Kalau untuk saat ini proses, alhamdulillah aman. Ya. Untuk apa namanya? Untuk paling terkendala ketika penggunaan itu, Pak, penggunaan ada fitur-fitur yang mungkin seperti kayak media sosial dan lain-lain, itu mungkin nanti ke depannya kita minta dibantu. Oke Pak. Ya, itu sudah tinggal kita rilis Pak. Itu sudah selesai sebetulnya, tinggal nunggu pengesahan dari apa namanya ketua tim kami untuk nanti mengupdate aplikasi website SIDKNJ ya. Itu yang share sosial media Pak ya? Ya. Dan pencarian. Oke Pak, udah aman itu. Oke, Pak. Siap Pak, siap. Untuk sementara untuk penggunaan dan lain-lain untuk sampai saat ini masih aman terkendali Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kota Pariaman. Ya Bapak. Oke, saya coba ke Bintan, Kabupaten Bintan. Pak Yogi. Dulu di Telegram. Pak Bintan, monitor. Kabupaten Bintan. Oke, siap Pak. Oke Pak. Ya. Bintan ini sudah teraktivasi sebelumnya Pak? Pak Yogi? Bintan kita sudah buatkan website untuk desanya Pak. Dari 36 desa, tinggal 1 desa yang belum karena dari desanya belum mengirimkan data untuk data awal. Cuma ada kolom domain itu saya kurang paham Pak, yang ada di menu domain itu. Apakah itu harus diisi juga atau bagaimana? Oke, baik Pak. Saya langsung menanggapi saja Pak ya, biar nanti teman-teman juga bisa ikut memperhatikan ya terkait pertanyaan Bapak. Baik Pak, izin Pak, saya izin share screen lagi. Ya Pak, yang dimaksud tadi Pak Yogi adalah untuk setting konfigurasi website desa ya terkait domain. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah detail dari aktivasi ya, ada beberapa informasi berdasarkan proses aktivasi yang dilakukan oleh admin kabupaten. Nah di sini ada form entrian domain Pak. Nah, domain ini diisi nanti ketika pemerintah desa sudah memiliki domain desa.id, Pak, yang diproses melalui domain.go.id. Ya. Jadi nanti teman-teman di kabupaten ketika memfasilitasi pemerintah desa dalam permohonan domain desanya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nama domain ya yang sudah diaktifasi oleh pemerintah melalui domain.go.id. Nah, nama domain itulah Pak yang nanti yang dimasukkan di sini. Oh gitu Pak ya. Ya, jadi aplikasi ini web desa masih tetap tayang Pak, ya, karena pengajuan proses domain adalah proses yang berbeda dari penggunaan aplikasi. Nah, jika belum menggunakan domain resmi atau belum diisi kolom domain ini dengan domain resmi desa, web desa ini masih tetap bisa tayang Pak dengan menggunakan subdomain dari website desa.id. Jadi nanti ini ketika kita klik preview website ya, ini akan tetap publish Pak dan bisa diakses oleh masyarakat. Tapi domainnya masih menggunakan domain, istilahnya boleh dibilang domain sementara lah ya. Yang disiapkan oleh aplikasi melalui subdomain website desa.id. Nah, subdomain ini formatnya itu cukup simpel Pak. Diawali oleh kode desa ya, ID desa, 10 digit ID desa. 10 digit kode desa. Betul. Kemudian diikuti oleh domain utamanya .website.desa.id. Nah, seperti yang tampil di layar yang saya blok ini, Pak. Oke. Gitu ya. Nah, untuk nanti ketika Bapak Ibu pemerintah desa sudah melakukan pengajuan proses domain dan sudah mendapatkan domainnya, nanti saya contohkan seperti ini Pak. Nanti ada salah satu desa yang sudah menggunakan domain desa ya.
Kertawangi, Kertamulia. Nah, seperti ini Pak ya. Ini contohnya seperti ini Pak. Nah, saya lihat detailnya. Nah, ini nama domainnya dimasukkan di sini Pak. Ya. Nanti nama alamat domainnya diinputkan di sini, maka ketika sudah terkonfigurasi di settingan-domain.go.id-nya dan sudah terpointing ke website desa.id, nanti itu ada proses pointingnya, nanti ada di buku panduan Pak ya, yang nanti kita share di akhir kegiatan ini. Nah, ketika kita preview, maka secara otomatis akan mengarahkan ke alamat domainnya Pak. Nah, ini sudah menggunakan domain resminya berarti. Ya. Oke. Nah, jika belum memiliki domain resmi, jangan khawatir, masih bisa teman-teman masih bisa memanfaatkan aplikasi ini dengan menggunakan subdomain sementara yang disiapkan oleh sistem Pak ya, oleh aplikasi website desa.id. Cukup dipengerti ya, Pak Yogi ya? Sedikit Pak, kalau merujuk kepada contoh yang Bapak tampilkan ini, Kertamulia, apakah format ini sudah baku Pak? Misalnya kayak kami nanti kalau seandainya domainnya dibuat, berarti misalnya desa Sri Bintan, street bintan.desa.id, apakah nanti seperti itu atau ada ketentuan lainnya? Terus yang sekalian Pak, yang kedua, ada satu desa kami namanya Desa Kampung Hilir, yang kemarin saya tengok di sini sudah ada datanya di Sideka ID ya. Betul Pak. Ketika saya buatkan baru, apakah itu nanti berpengaruh juga Pak? Apakah datanya jadi double atau bagaimana? Kemarin saya sudah coba juga untuk melakukan migrasi itu, saya klik aja migrasi yang ada di menu di kabupaten. Betul. Tapi apakah itu sukses atau tidak, saya kurang paham karena saya coba-coba aja kemarin dulu Pak. Ya. Baik Pak. Baik, yang pertama terkait pemilihan nama domain atau penentuan nama domain, nanti Bapak di domain.go.id itu akan ada ada mekanismenya Pak. Nah, biasanya untuk pemilihan nama domain desa itu ada ketentuannya Pak. Yang pertama nama desanya ya, misalkan kertamulia.desa.id. Nah, jika ada kesamaan nama desa yang sudah memiliki domain tersebut, maka biasanya diikuti dengan nama kecamatannya Pak. Kecamatan seperti ini, misalnya Kertamulia strip Padalarang.desa.id. Nah, jika memang nanti di luar ketentuan itu nanti biasanya ada notifikasi dari domain.go.id-nya Pak, menginformasikan bahwa nama itu tidak boleh diimplementasikan menjadi nama domain desa.id. Itu Pak biasanya. Ada arahan lebih lanjut. Nah, terkait yang kedua Pak, yang migrasi data. Nah, Bapak nanti proses migrasi sudah dijalankan berarti ya. Nah, untuk mengeceknya Pak, karena yang dimigrasikan sesuai ketentuan dari sideka.id adalah konten berita, maka nanti yang dicek adalah menu beritanya Pak di preview websitenya. Nah, nanti jadi Bapak ketika sudah melakukan migrasi, maka web yang sebelumnya dibuatkan kan itu pasti masih kosong Pak ya, belum ada konten yang dikelola ya. Nah, ketika diproses migrasi, maka secara otomatis konten berita itu akan ada. Ya, bersumber dari data yang ada di sideka.id, konten beritanya Pak. Betul. Nah, ada dua hal nanti yang dilakukan terkait konten berita dan juga aset dari website sideka.id sebelumnya Pak. Itu nanti teman-teman desa bisa mencarinya di file manajemen yang ada di level admin desanya Pak, nanti di CMS-nya mereka. Nah, jadi aset-aset website desa sebelumnya yang di sideka.id seperti file gambar, file PDF itu bisa mereka cari di file manajemennya Pak, karena itu juga ikut dimigrasikan. Tapi tidak ditampilkan di website. Nah, yang ditampilkan di website adalah hanya konten beritanya saja Pak. Itu Pak Yogi. Oke, siap Pak. Terima kasih informasinya Pak. Oke, baik. Untuk proses aktivasinya sudah aman Pak ya? Nggak ada kendala Pak? Dari sisi level admin kabupaten? Kalau dari sampai saat ini masih aman dan terkendali Pak. Nanti kalau ada kendala kami hubungi Pak Wendy lagi. Siap Pak. Oke Pak. Terima kasih. Baik, itu tadi Bintan. Selanjutnya dari Kabupaten Lahat, monitor. Kabupaten Lahat.
Dinas Pemdes ataupun Diskominfo dari Kabupaten Lahat. Gerobokan masuk mana? Gerobokan ya. Oke, Kabupaten Gerobokan. Ini saya lihat di kamera ada yang ngumpul-ngumpul juga di kecamatan ya, ikut kegiatan ini ya. Dari Kabupaten Gerobokan, monitor. Bapak Giri dari Ya, Gerobokan siap. atau Apakah dari suara saya bisa DPMD diterima? Gerobokan? Ya, silakan Pak. Apakah suara saya dapat diterima dengan baik? Ya, silakan Pak. Ya, sebelumnya saya mau menanyakan, sebelumnya itu dari Kabupaten Gerobogan pernah dibuatkan akun aktivasi untuk admin kabupaten, namun saya coba dengan user yang sama itu tidak bisa tadi. Tulisannya itu incorrect login, itu bagaimana nih? Oke. Berarti sampai saat ini belum mengakses aplikasinya ya dari Gerobokan ya? Ya, jadi kan dulu saya sempat menanyakan apakah ini aplikasi SDKNG ini digunakan kedepannya itu sebagai aplikasi wajib gitu atau aplikasi umum. Sementara kan memang banyak dari daerah kabupaten atau daerah tertentu itu menggunakan hostingan sendiri gitu untuk menampung aplikasi-aplikasi web desa gitu. Seperti kami itu memiliki hosting web sendiri gitu menggunakan WordPress. Nah, untuk pindah ke CDKNG itu masih perlu dibicarakan lagi kepada para pemdesnya, kemudian dengan Dispermades juga itu harus dibicarakan lagi. Jadi sampai saat ini itu belum digunakan itu CDK-nya. Oke, baik Pak. Ya, terkait itu mungkin saya sedikit menanggapi Pak ya. Sebetulnya untuk aplikasi CDKNG ya, ini sudah bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa ataupun kabupaten. Jadi ketika memang ada aplikasi sejenis yang berjalan di kabupaten atau di desa, itu saya rasa nanti bisa didiskusikan lebih lanjut ya di tingkat kabupaten ataupun di pemerintah desa. Nah, tapi secara penggunaan aplikasi CDKNG ini kan tidak mengganggu juga aplikasi sejenis yang berjalan dalam pelaksanaannya jika memang nanti pemerintah desa masih tetap menggunakan ya, Pak. Betul kan? Nah, tidak mengganggu proses yang existing. Jadi baiknya menurut saya tetap saja Pak, ini dimanfaatkan dulu, ini dibuatkan semua akun untuk pemerintah desa, ya mungkin dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Bapak tidak seluruhnya juga masih memiliki akses ke aplikasi existingnya mereka. Nah, karena dari pengalaman kami juga ada beberapa desa-desa yang sudah memiliki domain ya dan memiliki website itu tapi tidak bisa mendapatkan akses karena apa? Salah satu penyebabnya adalah ketidakberlanjutan atau penyerah terimaan sistemnya di desa mereka masing-masing, Pak. Jadi saya contohkan, saya sebagai kepala desa, dulu saya membuat secara mandiri karena memang kebutuhan desa itu dituntut, maka saya melakukan secara mandiri pengembangan website. Kemudian di periode selanjutnya, ya setelah penggantian desa, nah akses ini tidak diserah terimakan ke pengurus yang baru atau ke pemerintah desa yang baru. Nah, disitulah ada loss informasi, Pak ya. Jadi ketika desa yang baru dengan pemerintahan yang baru, perangkat yang baru, ketika membutuhkan aplikasi ini dia tidak bisa. Kemudian kita mengajukan domain itu pun sudah tersedia. Nah, inilah Pak kendalanya. Jadi saran saya, Bapak tetap manfaatkan aplikasi ini, ya, karena ini tidak berbayar, ya, tidak dituntut apapun, dan aktivasi seluruh desanya misalkan. Nah, nanti jika ada desa yang datang atau membutuhkan, ini kita tinggal terimakan saja Pak aplikasinya. Itu loh Pak. Ya, baik Pak. Gitu ya. Nah, baik Pak. Nah, jadi untuk saat ini boleh saya kasih akses Pak untuk Kabupaten Ponorogo. Saya berikan aksesnya Pak ya, Japri melalui Bapak, nanti Bapak tolong on screen dan kita simulasikan proses pembuatan website sampai pembuatan akun untuk website desa.id untuk pemerintah desa Pak ya. Kabupaten Ponorogo. Gerobokan, sorry. Kabupaten Gerobokan. Halo? Gerobokan?
Oke, Grobogan masih monitor. Mohon izin. Oke. Baik, untuk kabupaten lain yang sama sekali belum mendapatkan akses. Ada Hulu Sungai Utara ya? Yang baru ya. Kabupaten Skadau. Kabupaten Skadau monitor, silakan Pak. Halo, Kabupaten Skadau. Kabupaten Lampung. Oke. Ya baik, kita yang raise hand dulu mungkin ya, Bu Febri ya. Barangkali kita kasih kesempatan dulu. Buat Pak Yusuf, Kabupaten Pak Yusuf dari Kabupaten Oke, baik. Bulungan ya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Pak Wendy, izin. Ya. Untuk Bulungan sendiri, kebetulan di beberapa desa kami menggunakan SIDK dan saat ini sudah tidak bisa mengakses lagi, mungkin karena ada perubahan ke SIDK NG. Nah, memang Ya, Pak. selama ini kami di Kabupaten Bulungan, kebetulan saya TAPN-nya dan DPMD sendiri tidak pernah mendapat informasi kaitan dengan SIDK ini, karena memang selama ini difasilitasi oleh Pandu Desa. Jadi memang kami kurang informasi. Nah, apakah memang juga kami dari DPMD ataupun Kominfo mendapatkan hak akses kaitan dengan untuk kabupaten ini, untuk SIDK NG. Dan kalau dilihat alurnya kan ada beberapa desa menanyakan ke kami untuk pengaktifan kembali SIDK-nya. Kalau melihat tadi alurnya kan harus melalui kabupaten. Apakah kami juga harus kemana kita harus berkomunikasi Pak untuk kaitan aktifan untuk mendapatkan user di kabupaten? Itu mungkin Pak. Oke Pak. Izin yang kedua Pak, yang kaitan kedua, kalau kita melihat dari tampilan di kabupaten kan kalau di SIDK di desa itu ada beberapa kaitan dengan data kependudukan ya Pak. Apakah juga mungkin di kabupaten bisa melihat progres inputan kaitan dengan data pendudukan, karena juga kaitan sinkron dengan SIDK profil desa yang dari Kemendagri ini Ya. Prodeskel ya, saya rasa itu kita. Oke, mungkin itu Pak dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yusuf. Oke, Pak. Betul sekali, Pak. Jadi, beberapa desa yang pernah menggunakan sideka.id nanti akan terproses migrasi data melalui aplikasi ini, Pak. Cuma data-data yang dimigrasikan itu tadi kaitannya hanya terkait konten berita, Pak ya, yang disiapkan oleh sideka.id di data backup websitenya, Pak. Jadi prosesnya sama Pak. Nah ini terkait akses ke aplikasi di level admin kabupaten. Mohon izin Pak, apakah Kabupaten Bulungan Bapak dari mewakili Diskominfo atau dari Dinas Pemdesnya Pak? Pak Yusuf? Dinas Pemdes Pak. Dinas Pemdes. Oke, untuk Dinas Kominfo-nya ikut hadir Pak di kegiatan ini, mohon izin? Saya cek kayaknya tidak ya Pak? Nggak ada kayaknya Pak. Oke Pak, jadi sebetulnya ada dua admin Pak ya di level kabupaten, yaitu Diskominfo dan Dinas Pemdes. Jadi Bapak sebetulnya dapat mengakses ke aplikasi. Cuma memang ketika diaktifasi, jika memang nanti yang duluan adalah Diskominfo, maka Bapak berkoordinasi dengan Diskominfo untuk memintakan admin Dinas Pemdesnya Pak, untuk bisa mengakses. Tapi dalam hal ini kaitannya saya coba proses aktivasinya Pak ya, dari Bulungan. Bapak sudah menggunakan laptop Pak? Mohon izin atau ya, melalui menggunakan laptop? Baik Pak, silakan Pak on screen Pak. Zoom-nya menggunakan laptop juga Pak? Oh, kalau Zoom pakai, kebetulan saya yang di laptop pakai channel Pejuang Desa nih Pak. Kalau yang di HP saya nama saya nih. Oke, laptopnya terkoneksi dengan Zoom juga tidak Pak?
Terkoneksi, Pak. Tapi Terkoneksi. ya, namanya channel Pejuang Desa, Pak. Oke. Bapak memungkinkan bisa on screen melalui laptop? Ntar saya coba, Pak ya. Oke, Pak. Silakan, Pak, lakukan on screen melalui laptop, Pak. Kita akan simulasikan Bapak mengaktifasi atau membuatkan website untuk desa ya. Oke, tampil, Pak. Oke, Pak. Ya. Nah, Bapak sudah mengaksesnya, sudah tampil, Pak ya. Sudah masuk ke halaman aplikasi. Tolong izin, Pak, sebutkan kode kabupatennya, Pak. Bentar, Pak ya. Saya akan proses aktivasinya dulu, Pak Yusuf. Oh iya, Pak. Siap. Cek dulu kode kabupaten. Atau izin, Pak, melalui chat, Pak. Sebutkan nama lengkap, sebutkan nama lengkap ke pribadi, Pak ya, ke direct message ya. Siap, Pak. Sebutkan nama lengkap, NIP dan kode kabupatennya. Masih. Oke, chatnya sudah saya keterima, Pak. Ya. Saya infokan Bulungan Kalimantan Utara, Pak ya? Ya, betul, Pak. Betul sekali. Kosong di kamar. Sudah masuk, Pak? Sudah, Pak. Ini sebentar saya coba, Pak. Oke, silakan, Pak. Teman-teman desanya ada yang hadir, Pak, di sini, Pak, dari Bulungan? Kalau desa, katanya nggak ada juga nih, Pak. Nggak ada, Pak? Iya, Pak. Oke, Pak ya. Baik, Pak. Ya, ini sudah masuk, Pak. Oke, sudah masuk, Pak ya. Oke, hal yang pertama Bapak lakukan adalah Bapak nanti lakukan perubahan password, Pak ya. Default passwordnya ada di menu kanan atas, Pak, di gambar admin ini, bukan di side menu, Pak. Kanan atas ya, Bapak klik itu. Ya, nanti Bapak jika merubah password, masukkan change password di bawah ini, Pak ya. Ini, Pak ya. Oke ya. Baik, Pak. Nah, sekarang nanti itu Bapak bisa lakukan nanti. Sekarang saya mau Bapak coba buatkan website, Pak. Cek dulu data websitenya, Pak. Nah, berarti di sini Bapak belum di Kabupaten Bulungan belum dibuatkan website desa melalui SIDKNJ, Pak ya? Iya, betul. Baik, Pak. Lalu kemudian yang migrasi SIDK, Pak, mohon izin menu migrasi SIDK ID. Nah, tadi Bapak sampaikan ada pengguna SIDK ID, Pak ya? Iya, Pak, betul. Silakan, Pak, diklik. Nanti jika betul maka akan tampil datanya, Pak, di sini jika ada desa di wilayah Bapak yang menggunakan SIDK ID.
Betul Pak, ini tercatat Pak. Tercatat Pak ya, ada berapa desa Pak? Ini ada 5 desa. Dan 6 desa Pak. Oke, kita cek yang paling rendah dulu Pak nih, postingannya Pak, jumlah datanya. Yang paling bawah berarti ya, yang satu data. Oke Pak, kita klik detailnya Pak. Di ID desa tadi Pak, di paling kiri. Nah itu bisa diklik. Silakan Pak diklik Pak. Nah ini ada informasi detail dari pengguna desa pengguna xidk.id ya, di mana ada jumlah data 1 pos dan status migrasinya ini belum dimigrasi Pak ya. Nah untuk proses migrasinya maka harus dibuatkan dulu website desanya Pak, tahap pertama ya. Oke Pak. Ya. Nah silakan Pak dihafalkan Pak. Desa, kelurahan, dan kecamatannya. Nah, silakan Bapak buatkan masuk ke menu website atau bisa klik langsung Pak di kolom bawah atas ini, yang di kolom atas di kolom bawah ini Pak. Nah, itu klik. Ya, Pak. Ya, silakan klik, nanti itu kan didirect ke halaman website Pak untuk Bapak membuatkan websitenya. Nah, silakan Pak inputkan nama kecamatan dan desanya tadi. Kelincauan ya tadi. Oke, ini boleh. Sudah betul Pak nama desanya dan kecamatannya? Bentar. Kalau kecamatan betul Pak, ntar desanya saya. Oke, silakan Pak dipastikan nama desanya. Ya, desanya Kelincauan betul Pak. Kelincauan. Ya, itu boleh di skip dulu Pak. Kalau tidak tahu, biar nanti admin desa yang kasih. Gitu. Ini boleh di random dulu Pak, nama lengkap. Yang mana, Pak? Nah ini yang web admin desanya, nama lengkapnya. Boleh kita isikan dulu menggunakan admin desa, apa namanya tadi? Kelincauan ya? Admin desa Kelincauan. Oke, alamat emailnya boleh Pak di random dulu. Yang penting formatnya mail. Nanti ini semua bisa disesuaikan oleh admin desanya kembali Pak ya, atau bisa diedit ulang. Oke Pak, jika sudah silakan proses submit pembuatan websitenya Pak. Nah, ini sudah selesai Pak ya, dan sudah tampil di daftar website yang sudah dibuatkan dengan status baru Pak ya. Ya, betul. Oke, silakan Bapak lihat detailnya Pak, klik ID-nya. Nah ini detail aktivasinya. Ya, kemudian Bapak pastikan websitenya tampil Pak, halaman publiknya tampil dengan mengklik menu preview websitenya Pak di kanan atas. Tombol preview website. Nah itu. Nanti sistem akan membuka di tab baru halaman website dari website desa ini Pak. Oke Pak ya. Oke, siap Pak. Jadi tahap pertama sudah selesai Pak, yang dilakukan oleh admin ya dalam proses migrasi. Yang pertama tahapannya adalah membuatkan website dulu untuk desanya. Nah ini desanya sudah dibuatkan website dan halaman websitenya juga sudah tampil menggunakan subdomain sementara ya, sebelum menggunakan domain desa.id. Silakan Bapak lakukan proses migrasi datanya Pak. Kembali lagi ke halaman website desa.id, halaman aplikasi ya, masuk ke menu migrasi Pak, dicek lagi desa yang tadi statusnya seperti apa. Oke, klik detail yang Kelincauan ya. Oke Pak, silakan Pak. Nah, ini ada tombol baru Pak ya, berbeda dengan tadi ya. Ada tombol untuk melakukan proses migrasi data. Ini artinya desa tersebut sudah menggunakan website desa ya. Jadi tinggal diproses migrasi datanya. Coba cek dulu Pak ke halaman websitenya, kita pastikan konten beritanya kosong dulu. Halaman website Kelincauan yang tadi yang sudah terbuka. Ya.
halaman websitenya betul Pak, diklik, ditampilkan Pak. Di tonton. Bukan Pak, itu yang di tab kedua Pak, di browser di tab kedua munculkan preview websitenya. Tertutup ini deh. Ini Pak ya. Iya Pak, cek konten beritanya Pak, di scroll ke bawah, mohon izin, scroll ke bawah aja Pak. Nah di berita ini ada, di berita terkini ini masih kosong Pak ya, di konten berita Pak, masih kosong ya. Ya betul. Nah silakan Pak di proses migrasinya Pak tadi di website desa.id-nya, di aplikasinya, proses migrasi Pak. Terima kasih. Ya eksekusi silakan. Nah, nanti ada notifikasi, Bapak tinggal klik lanjutkan, ya lanjutkan migrasi. Ini proses migrasinya berjalan. Nah, statusnya sudah berubah. Ini sudah migrasi Pak ya. Bapak pastikan Pak, cek ke halaman websitenya Pak. Apakah sudah ada konten tersebut ke halaman website tadi? Silakan di reload dulu Pak, di refresh dulu. Biar datanya tertarik ya. Cek di kolom beritanya Pak. Sudah ada ya? Ada. Nah, ini adalah data yang bersumber dari data SIDEKA ID Pak, ya, bukan yang dikelola oleh secara langsung melalui website desa.id. Jadi itu Pak, tahapan proses migrasi data ex pengguna website sideka.id ke website desa.id Pak ya. Cukup paham Pak? Cukup Pak. Oke Pak. Nah, sekarang tadi Bapak sudah menggunakan membuatkan satu website, tinggal Bapak memberikan hak aksesnya ke pemerintah desa Pak ya. Bapak kembali ke menu website Pak, ke menu website. Kita lihat desa, ID desanya. Nah, berarti ID desa ini sudah dibuatkan juga akun untuk admin pemerintah desanya Pak. Bapak bisa cek di user manajemen Pak. Ini Pak ya. Ya. User manajemen. Ada di user account Pak. Klik sub menunya Pak, user account. Nah, ini adalah akses untuk pemerintah desa Pak, yang web admin strip kode desa. Nah, akses inilah nanti yang diinfokan Pak, diserah terimakan ke desa ya. Ini Pak ya. Biar nanti pemerintah desa bisa langsung mengakses aplikasi website desanya Pak. Sudah dibuatkan oleh admin kabupaten. Oke, baik Pak. Cukup paham Pak ya? Nah, cukup Pak. Cukup paham Pak. Nah, boleh izin Pak, tidak ada desa di sini yang ikut dari Bulungan Pak? Ada dari teman-teman desa Bulungan ada yang hadir di kegiatan ini? Mohon izin. Nggak ada ya? Oke Pak. Nggak ada Pak. Oke. Siap, sementara begitu Pak ya, tolong dikoordinasikan Pak dengan teman-teman di Diskominfo terkait admin kabupaten. Nanti juga dibantu pemerintah desanya Pak untuk dibuatkan websitenya dan diimplementasikannya di Bulungan Pak. Baik. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama. Oke, bisa kita lanjut ke kabupaten lainnya ya. Mohon izin stop share-nya Pak Yusuf, terima kasih. Mbak Febri, siapa sekarang yang raise? Mbak ini saya dari Kominfo Kabupaten Karangasem. Apa ada orangnya ini? Karangasem? Ya silakan Pak. Karangasem monitor. Karangasem. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ya, tapi kalau mau Ya Pak, silakan Pak. Kebetulan untuk Karangasem kita dulu bulan lalu rasanya sempat ikut pelatihan, tapi kita terlambat gabung karena banyak acara Zoom waktu itu. Iya Pak. Untuk aktivasi, kebetulan kita belum aktivasi Pak untuk admin kabupaten. Oke, Karangasem ya Pak ya. Ya. Bapak belum mendapatkan aksesnya Pak. Ini dari, mohon izin Pak, dari Kabupaten Diskominfo atau PMDes-nya Pak? Diskominfo ya. Diskominfo siapa? Mohon izin Pak, kami siapkan dulu Pak ya. Siap. Bisa direct message Pak ke saya Pak untuk. Sudah Pak, tadi ada. Sudah ya? Saya. Oke, siap, saya cek dulu Pak ya.
Ya, jarang. Aku juga ben kampung saya bunyi-bunyi aja nggak pernah diangkat. Bentar. Kalau nanti nomor yang berbeda, berarti dia ngirimkan invoice pulang. Nah, artinya. Bisa dicek. Makanya udah. Ini makanya nggak invoice. Nah, pada saat kita menyiapkan nomor baru, kita lihat ini. Sudah muncul chat saya. Sebentar, saya cek. Kan ampun tertera di invoice. Sudah saya disesuaikan nggak mau. Itu kan jelas. Sudah. Sudah Pak, saya kirim Yang dia kirim. username passwordnya kita rubah nomornya pada saat admin kita Diskominfo saudara Kabupaten Pak ya. Ya, siap. Ubah rekening itu. Ini harus dipertanggungjawabkan kan. WA itu Pak. Nggak bisa di WA. Nggak tahu katanya. 510. Budi bilang nggak ada WA. Oh ada. Ada. WA dari ini saya nah, WA ini aja nanti kalau mau rekening harus berubah, mohon invoice-nya dikirim pulang. Enggak, belum sampai ke sana. Oke Pak. Enggak nomornya. Serah ganti kan. Ya, Karangasem mohon izin Pak, silakan on screen Pak. Siap. Kalau belum di SP2D belum kebang, kita ganti SP2D. Karena kan sudah tercatat ada pengeluaran uang. Ya, Nggak masuk. lupa uang akhirnya. Tinggal klik betul. Ya. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke Pak, silakan akses Pak menggunakan username password yang saya berikan tadi Pak. Oke Pak. Ada yang jawab? Atau di IBB, Pak. Nama IBB Pak ya Pak? Pakai transfer Rp1 bisa Pak? IBB-nya ini nomor itu nggak dulu nomor perusahaan. Mau kan ya? Oh. PM banking namun dalam kemarin masalah daftar gue enggak gue mengirimkan saya nomor kita mau. Sudah Pak. Oke Pak, sudah ya. Silakan Pak, buatkan Jangan ini Pak ya, saya untuk desa Pak. Salah satu Pak, simulasikan Pak. Oke, langsung ke websitenya berarti Pak ya? Ya, iya Pak. Ada desanya sebelumnya yang hadir di sini Pak? Yang Ada ikut satu desa aja. Oh, silakan Pak, dibuatkan desa yang hadir itu Pak di kegiatan Siap. ini. Ini yang lainnya bisa dikosongin Pak? Ya, bisa dikosongkan dulu, nanti teman-teman desa yang melengkapi Pak, boleh. Nama lengkap dan alamat emailnya itu wajib Pak. Iya, siap. Berarti itu aja isiannya Pak? Iya Pak, boleh Pak. Oke Pak, submit Oke. proses pembuatan websitenya. Ya, siap. Oke Pak, berhasil. Website dibuat Pak. Nah sekarang dipastikan Pak websitenya keseluruhan halaman publik dan CMS-nya tampil Pak. Silakan di preview dulu. Ya, klik detailnya. Di preview websitenya Pak ada kalau tombol kanan atas tadi. Nah itu ya betul. Ya. Oke ya Pak, sudah tampil Pak ya. Nah, itu Sudah. berarti artinya sudah dibuatkan website untuk Desa Amerta Buana di Kabupaten Karangasem Pak.
Siap. Nah, silakan Bapak hubungi admin desanya, Pak, dan informasikan user account-nya, Pak, untuk mengakses aplikasi websitenya mereka, Pak, yang sudah dibuatkan. Oke, Bapak, siap, Pak. Untuk usernya langsung di user manajemennya ya, Pak? Betul, Pak. Nanti Bapak bisa melakukan pencarian berdasarkan kode desanya, Pak. Karena itu yang kita gunakan sebagai ID website, Pak, ya. Kode desa dari, kode wilayah dari desa tersebut, Pak. Ya. Nah, itu, Pak, sudah ada, Pak. Tinggal diklik aja, Pak. Ya, diklik, nanti diinfokan, Pak, username-nya. Nah, untuk password default-nya memang tidak ditampilkan, Pak. Password default-nya adalah kode desa, Pak. Siap, siap. Oke, ya, nah ini infokan. Sudah saya infokan. Sudah? Nah, silakan Pak, diminta desanya untuk on screen, Pak, untuk menampilkan akses ke aplikasi. Ya. Tapi dia nggak bisa gini, Pak, on cam, cuma bisa gini. Cuma gitu? share screen aja. Pakai PC apa-apa. soalnya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting dia share screen-nya bisa, Pak. Siap, siap. Saya off dulu ya share screen saya. Silakan, Pak. Mohon ditunggu, Pak. Siap, Pak. Silakan, Pak. Kebetulan mungkin sekalian saya mau nanya, Pak. Coba, mungkin Pak Wendy bisa nanti untuk kita istilahnya mau mengadakan pelatihan secara daring dengan desa-desanya, apakah mungkin Pak Wendy berkenan sebagai narasumbernya untuk saya sekedar menginformasikan fungsi gininya, si DKNG. Iya, Pak, memungkinkan, Pak, nanti Bapak tinggal bersurat, Pak, ke Ditjen Aptika untuk difasilitasi kegiatan BIMTEK, Pak, oleh kami, Pak. Siap-siap, ke Ditjen Aptika berarti, Pak. Iya. Betul, Pak. Mungkin bisa di-share nanti, Pak, di chat mungkin kontak WhatsApp-nya atau grup gini, si DKNG. Oke, Pak. Nanti kita informasikan di akhir grup untuk CDKNG, Pak, ya, biar nanti bisa berkoordinasi dan kita bisa melakukan pendampingan kepada teman-teman desa sama-sama, Pak. Nanti. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Iya, dulu coba ya Pak, kendali errornya apa gitu, kalau ngomong kayak gitu. Aduh, kendali buat emosi emang. Kendali. Hah? Input ulang lagi? 12. Oh. Yaelah. Oke, Pak, desanya sudah bisa on screen? Sudah. Silakan, Pak. Dipandu aja, Pak, langsung, Pak, ya, teman-teman desanya. Oke, dari Amarta Buana, silakan di on screen. Nah, berapanya nih? Dua. Barang sama bed. Oke, Arta Buana sudah tampil, silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ada saya makan dulu ya. Kalian ya. Untuk aksesnya lewat mana, Pak? Alamat aplikasinya di website .desa.id, Pak. Coba bantu saya deh SS kendalinya. Karena Bapak udah parah dari kalau di SS itu desa ya Pak.
Oke Pak. Silakan login menggunakan username password yang diserahkan oleh admin kabupaten tadi Pak. Ya, sebentar Pak. Oh gitu. Kalau SS saya tuh. Berarti yang itu yang snowing ke Humas udah dong, coba di download. Biar saya kasih ke Humas. Tuh, tidak berhasil Pak. Ya. Passwordnya defaultnya kode desa Pak. Loh, sudah benar saya masukkan tadi Pak. Oke, mohon izin Kabupaten, silakan dibantu Pak reset passwordnya Pak. Dibantukan reset passwordnya. Ya. Siap. Mohon ditunggu Desa Arta. Yeah. Kabupaten resetkan passwordnya dan informasikan kembali Pak ya ke desanya Pak ya. Ya, Pak. Ah, Pak, tadi salah user saya Pak. Salah user Pak ya? Iya. Ya, oh, ini berhasil Pak ya? Berhasil mengakses Pak? Berhasil. Oke, teman-teman di desa ketika berhasil mengakses tadi jangan lupa pertama Bapak Ibu update passwordnya Pak ya. Dari password default yang diserahkan oleh admin kabupaten. Nah, caranya nanti ada di kanan atas Pak dari Desa Amerta. Klik profilnya Pak. Nah, ini di sini lakukan perubahan passwordnya Pak ya. Fungsi untuk perubahan password. Nah, kemudian ini juga bisa dilengkapi Pak. Mohon izin di detail user profile-nya. Nah, ini untuk alamat email, nama admin, ini bisa diedit Pak. Ya, tinggal diklik aja Pak nanti, kecuali username ya. Kalau username saya sarankan dibiarkan saja Pak, biar nanti memudahkan teman-teman kabupaten untuk melacak username Bapak Ibu berdasarkan kode desa. Jika terjadi ada kendala ya dalam penggunaannya. Nah, ini tinggal diklik Pak, nanti tinggal disesuaikan bagian-bagian yang akan disesuaikan oleh teman-teman di desa. Nanti Bapak bisa lakukan itu Pak ya. Coba caranya Bapak sudah tahu ya. Sudah saya informasikan ya, tinggal diklik Pak. Silakan klik salah satu misalkan full name. Nah, itu silakan dirubah Pak. Namanya menggunakan nama Bapak. Oh, nama saya Pak ya. Boleh. Oke, jika sudah tinggal centang Pak ya, klik untuk menyimpan perubahannya. Oh, data sudah berubah Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, hal lain yang harus dilakukan ketika mengakses aplikasi, pertama kali mengakses aplikasi website desa, Bapak masuk ke menu setting Pak. Teman-teman desa, menu setting ya. Lalu ke aplikasi Pak. Setting aplikasi. Oke, nah ini detail informasi terkait website desa Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu jika penggunaan website ini sudah diikuti oleh permohonan domain resmi, Bapak Ibu bisa memasukkan nama domain resminya di
settingan aplikasi Pak ya. Nah di situ Pak, betul Pak. Tapi jika belum, ini mohon dikosongkan. Nanti aplikasi akan mengarahkan melalui subdomain dari website desa.id Pak untuk mengakses websitenya. Nah kemudian Bapak silakan preview websitenya Pak. Preview di kanan atas ya. Nah, ini ketika diklik akan otomatis menampilkan halaman publik dari website resmi pemerintah desa Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini Pak, ini halaman utama dari website desa Bapak ya, di mana ada beberapa fitur dan menu ya yang kita lihat, dari mulai header menu, kemudian ada slideshow ya, kemudian ada beberapa icon Pak di bawah slideshow ini ya, seperti Bapak lihat ini adalah modul interoperabilitas Pak. Yang kemarin dan tadi di awal sudah disampaikan oleh direktur kami Pak, bahwa ini nanti datanya akan memunculkan data hasil dari interoperabilitas aplikasi yang mengelola data sektor desa. Salah satunya adalah Prodescale, Siskedes, SID, dan satu lagi layanan masyarakat Pak. Ya. Cuma saat ini sedang tahap finalisasi Pak, proses interoperabilitas dengan beberapa aplikasi tersebut. Mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah bisa publish Pak, tayang. Jadi nanti aplikasi ini menu ini akan menampilkan secara otomatis apa yang Bapak isikan di Prodescale, di JIS-nya SID dan di Siskedes Pak. Ya. Ini akan tampil secara otomatis. Nah, boleh izin Pak masuk ke bawah lagi. Nah, ini ada kolom berita Pak, di bawah ada konten berita. Nanti Bapak Ibu ketika melakukan edit konten melalui website desa.id, maka akan tampil konten berita di halaman utama Pak ya. Itu konten-konten yang terbaru yang Bapak buat, maka akan otomatis tampil di awal di landing page website desa Bapak Ibu sekalian. Lalu ada konten pengumuman, konten agenda kegiatan, ya. Ada juga galeri foto dan video. Kemudian ada struktur organisasi, Pak. Nanti ini akan tampil foto-foto perangkat desa Bapak Ibu sekalian ya di halaman website. Nah, ini menunya nanti ada seluruhnya ada di CMS atau di Content Management System di website desa.id. Lalu kemudian ada peta direction ya menuju ke desa. Ini tolong diabaikan Pak ya poligonnya. Ini kita mengambil sumber data dari Google Map ya untuk memudahkan pengunjung mengunjungi kantor desa kita Pak ya. Ini fungsinya untuk itu, bukan untuk menggambarkan luas wilayah atau peta desa yang berketetapan hukum Pak ya. Jadi jangan jadi sengketa melihat poligon ini. Ini tujuannya adalah untuk mengarahkan pengunjung jika ingin berkunjung ke kantor desa Bapak ya. Jadi silakan update lagi informasi lokasi desa Bapak di Google Map Bapak Ibu sekalian ya terkait lokasi kantor pemerintah desanya. Maka sekarang otomatis juga mengarahkan ke fungsi pengarahan melalui Google Map ini bagi user atau pengunjung website desa Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di sebelahnya ada kode PUM ini Pak. Ini adalah data pokok desa, nanti semuanya bisa di-update Pak ya, bisa diperbanyak datanya mengacu kepada Content Management System yang ada di website desa.id. Nah, di paling bawah ini ada profil Pak. Ada profil atau ada di bagian footer website Pak ya. Nanti kedepannya ini akan bertambah dengan counter viewer juga Pak ya, yang akan memberikan informasi berapa banyak orang mengunjungi website Bapak Ibu sekalian. Itu Pak halaman utama websitenya Pak. Nah sekarang mohon izin Pak, Desa Amerta masuk ke halaman pengelolaan kontennya. Jadi yang tadi kalau kita istilahkan adalah etalasenya ya, dan ini adalah dapurnya Pak ya. Ini adalah dapurnya. Jadi apa-apa yang tampil di etalase tadi di halaman publik tadi, cara ngolahnya adalah di sini ya. Nah, ini ada beberapa menu Pak. Kita mulai dari awal dari dashboard tadi Pak ya. Dashboard itu sudah jelas menginformasikan activity ya dari sisi penggunaan aplikasi di level admin desa.
Nah, ini teman-teman desa, admin desa ini bisa membuatkan beberapa user Pak ya untuk membantu pengelolaan konten website desa ya. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan operator atau membuatkan user operator web ya di menu apa namanya? Di menu website desa.id ini. Itu untuk membantu proses pengelolaan konten ya, tapi kebijakannya nanti diserahkan ke masing-masing admin pemerintah desa. Lalu selanjutnya ada data desa Pak, bisa diklik. Nah sekarang saya coba simulasikan Pak ya, yang sederhana dulu. Ini lebih ke konten teks Pak ya. Nah Bapak tolong dilengkapi Pak data di menu di data desa ini ya. Jika Bapak memiliki tagline atau slogan desa di desa Bapak, silakan dimasukkan. Diisikan Pak slogan desanya atau tagline desanya. Kemudian Bapak juga bisa isikan detail tagline slogan desanya. Lalu Bapak bisa update informasi terkait kontak desa Pak, silakan diupdate Pak alamat kantornya. Biar nanti kita lihat perubahannya di halaman publik website desanya Pak ya, jika dilakukan perubahan melalui konten manajemen sistem website desa.id. Oke. Nah, langsung ke itu somsak apa gitu, komentar bisa check in kasih tahu kamu juga. Nanti forwarding. Tapi namanya itu pakai nama orang lain. Oke. Terus satu sebagian Oke, link sosial media resmi pemerintah desa jika ada boleh diinfokan Pak. Oh tak bawa kamar. Makasih. Iya, oh iya. Oh gitu. Saya lupa linknya ini Pak. Oh, kalau lupa nggak apa-apa Pak, dimasukkan alamat Facebooknya aja dulu Pak. https://facebook.com gitu Pak, diketikkan biar nanti kita bisa lihat perubahannya ya Pak. Oke, ini kayaknya kita isi salah satu aja dulu. Oke. Nah ini Pak data pokoknya, jika memang ini data pokoknya nanti di sebelah kontak ada tab data pokok Pak, di sebelah kontak di atas. Nah data pokok diklik Pak. Nah ini juga bisa diisikan Pak, bisa dilengkapi. Kode PUM tadi sudah otomatis terisi ya, ID wilayah desa. Tahun pembentukannya boleh asal dulu Pak, nggak apa-apa. Nanti bisa diedit lagi Pak ya. Yang penting terisi dulu Pak, biar kita tahu nanti apa dampaknya terhadap halaman publish-nya Pak. Perdes misalkan tahun berapa Pak dasar hukumnya atau apa Perbub ya? Perbub ya. Tapi lupa saya. Nggak apa-apa Pak, ngarang aja dulu biar nanti kita ngetes apa namanya pengelolaan kontennya Pak. Nanti bisa diedit. Jangan takut ya teman-teman desa, boleh karena pengelolaan website ini baik membuat konten, merubah konten, menghapus konten itu semua fungsinya tersedia Pak ya. Jadi silakan dicoba dulu, dieksplor. Jika memang nanti dirasa kurang tepat ya kita bisa hapus atau kita bisa edit ulang. Ini untuk klasifikasi dan kategorinya bagaimana? Ya, itu mengacu kepada klasifikasi dari Prodeskel Pak. Misalkan apa ya klasifikasinya pertanian atau swadaya Pak, yang swadaya yang apa itu klasifikasi dari Prodeskel itu Pak. Oh yang ini. Itu Pak. Kategorinya mula, maju mungkin. Mula kayaknya. Oke. Oke, sudah Pak. Kondisi umum Pak, silakan dilihat juga kondisi umum. Ini terkait batas-batas desa juga ya, bisa diinformasikan.
Kertas, bawa kertas. Printer selain portable bawa satu lagi printer yang biasa. Cadangan yang ada ya kita cadangan apa bawa. Oke Pak, boleh diisi 2 saja dulu Pak. Nah jika sudah silakan disimpan perubahannya Pak dengan mengklik tombol save update silakan. Nanti ada notifikasi, oke sudah ya. Silakan Pak cek di halaman publishnya Pak, di halaman websitenya ya. Nah lihat Pak perubahannya apa yang terjadi Pak, di lokasinya di mana saja ketika Bapak mengisi data desa apa saja yang berubah. Di scroll ke bawah Pak, tadi saya lihat ada di data pokok. Data pokok itu berarti kaitannya dengan, nah ini Pak, samping peta. Samping peta, data pokok Bapak yang isi tadi sudah sesuai ya? Tampil? Ya. Ya. Kemudian di kontak kami juga sudah terupdate Pak kontennya, ada alamat ya. Dan juga ada link sosial media Pak. Walaupun itu belum terkoneksi keseluruhannya Pak ya, sosial media yang disiapkan oleh teman-teman desa. Nah, itu Pak, salah satu simulasi ya, kita mengelola konten melalui website desa.id. Nah, Bapak sampai saat ini baru mengelola konten dengan tipe kontennya teks Pak ya. Nah sekarang saya coba scroll ke atas Pak, coba scroll ke atas. Saya pengen lihat di slideshow-nya Pak. Nah, ini saya minta Bapak tambahkan slideshow ini Pak ya. Bapak miliki foto yang berkaitan dengan desa Pak? Di laptop Bapak? Oh, ini kebetulan laptopnya baru Pak, belum mungkin kayaknya ada fotonya Pak. Oke Pak. Oke Pak, kita simulasikan saja Pak ya. Nah, nanti selain itu Pak, ada di menu konten ini Pak, silakan masuk ke menu konten. Ini Pak ada beberapa submenu ya yang berkaitan dengan halaman publish ya. Ini sudah familiar kalau kita lihat. Nah ini ada konten berita. Nanti Bapak untuk mengupdate atau mengelola informasi terkait berita desa silakan bisa melakukan update di konten berita. Pengumuman, agenda juga semua ada Pak ya. Nah ini terrelasi dengan halaman website, menu-menu yang tampil di halaman website. Disinilah kita melakukan pengelolaan kontennya ya. Atau dapur untuk menampilkan, mengelola konten ditampilkan di website desa. Nah untuk slideshow tadi Pak, ada di menu setting Pak. Setting ya Pak? Ya, menu setting. Nah ini ada menu slideshow, silakan diklik Pak. Ya. Nah ini ada yang default Pak, yang Bapak lihat tadi, silakan diperjelas Pak, diklik detailnya. Detailnya betul. Ya, ini yang default Pak. Nah, ini slideshow tadi yang tampil di halaman website Bapak ya. Nah, untuk menambahkannya, silakan teman-teman desa bisa memasukkan beberapa slideshow di konten slideshow ini. Nah, ini saya sarankan gambarnya yang mencerminkan identitas desa ya. Jadi, misalkan ada potensi wisata di desa itu boleh jadi satu konten untuk ditampilkan di slideshow ya. Yang menjadi ikon desa ya. Silakan dicoba kita lakukan update atau penambahan slideshow ya di website desanya Bapak Ibu sekalian. Oke Pak, silakan disimpan. Ya, nah ini kembali ke menu utamanya Pak, bukan di situ Pak. Ini untuk mengedit Pak ya, mengedit konten slideshow yang sudah ada. Nah, jika ingin menambah baru, Bapak masuk lagi ke menu slideshow ya. Di atas ada tambah data Pak. Nah ini fungsi aksi itu biasanya ada di kanan atas kita letakkan ya, biar nanti terbiasa Bapak Ibu sekalian. Boleh Pak, klik tambah data. Ya, masukkan judul dan deskripsi singkat Pak.
Oke Pak, lalu pilih file image-nya Pak. Ya. Yang batik yang 31 kan ada suratnya. Oke. Jika sudah silakan disubmit Pak. Ya benar. Oke, ini sudah ditambahkan satu slideshow Pak, dan statusnya sudah publish. Silakan Bapak cek di halaman websitenya apakah itu tampil. Sudah terupdate halaman websitenya dengan slideshow baru. Oke ya Pak ya. Nah itu Pak ya untuk cara kita menambahkan konten slideshow di website desa. Oke, selanjutnya saya ingin coba Pak yang apa namanya yang konten lainnya Pak, di konten berita Pak. Masuk ke menu konten. Ya, masuk ke menu berita Pak, submenu konten berita. Ya ini Pak, untuk di konten berita ini masih kosong ya. Teman-teman desa bisa menambahkan dulu ya sebelum membuat konten berita, menambahkan kategorinya Pak. Kategori berita, silakan Pak. Kita simulasikan ya. Nah ini fitur untuk menambah kategori di berita. Silakan pilih tambah kategori, lalu masukkan penamaan kategorinya Pak. Oke, kemudian kita simpan. Nah ini ada sudah tercatat ya satu kategori dibuat. Kita boleh tambahkan satu lagi Pak, biar nanti ada opsi pilihannya nanti terlihat. Ya, untuk di desa ya, bisa apapun kita beritakan ya, tidak terlalu formal juga nggak masalah yang berkaitan dengan masyarakat, misalkan berita duka atau berita pernikahan di warganya, itu boleh ya, menjadi komoditi atau konten yang lokal saja. Nah, berita lokal boleh. Oke, kita sudah punya 2 kategori Pak ya. Silakan Pak, kembali Pak. Ya, betul, masuk ke konten berita. Nah, ini kita untuk membuat satu konten berita, tinggal tambahkan data Pak untuk membuat kontennya. Nah, ini struktur form untuk konten berita ya, ada judul, ada detail berita untuk mengisikan narasinya, lalu ke bawah Pak, kita juga bisa menambahkan gambar Pak. Tidak hanya satu ya, bisa beberapa gambar kita masukkan ke dalam satu konten berita. Kemudian di metadata Pak, kita tentukan kategori ya, kategori dan keyword untuk memudahkan pencarian di melalui Google Pak ya. Nah, ini di kategori nanti Bapak pilih Pak. Silakan di atas kategori itu Pak, kita klik. Nah, itu akan muncul kategori yang tadi Bapak buat Pak. Oke ya. Begitu Pak ya, bagaimana kita mengelola konten berita. Nah nanti teman-teman desa silakan dicoba penggunaan aplikasi websitenya dan pengelolaan kontennya. Lalu saya cobakan yang prinsip-prinsipnya Pak ya, saya coba akan masuk ke menu galeri Pak. Ke menu galeri. Ya. Nah, di menu galeri ini, Pak, nanti ada 2 tipe, Pak ya. Silakan Pak, tambah data coba, Pak. Nah, untuk galeri ini kita bisa menampilkan 2 tipe. Yang pertama tipe image dan tipe video ya. Kalau tipe image itu hampir mirip Pak ya, dengan cara tadi kita menambahkan konten slideshow ya caranya. Nah, untuk yang tipe video itu agak beda Pak. Kita masuk ke tipe video, itu nanti kita harus desa memiliki channel resmi dulu Pak di YouTube. Ya, nanti proses menampilkan galeri videonya di website desa itu hanya cukup mengcopy embed kodenya Pak. Ya. Nah, nanti coba saya simulasikan atau mungkin Bapak bisa simulasikan Pak. Ya, boleh Pak, boleh. Silakan Pak masuk cari video di halaman YouTube resmi Bapak.
Oke, Pak. Silakan Coba pilih ini saya coba ya. Ya, silakan, Pak. Pilih salah satu video, Pak. Oke. Nah, ini ketika sudah didirect ke halaman videonya, kita klik tombol share, Pak. Cari fungsi share atau fungsi bagikan. Nah, itu copy embed kode, Pak. Betul, yang embed, Pak. Ini, Pak ya. Yang embed, betul. Nah, ini di copy, Pak, skripnya. Oke. Oke, sudah, Pak. Oke, nanti masuk ke, nah itu dipastikan, Pak, di sana, Pak. Betul, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini kode embed video sudah kita tempelkan. Jangan lupa diisi judul dan deskripsi singkatnya, Pak. Oh, nggih, sebentar. Wah, ngejong aja. Oke, jika sudah silakan disubmit, Pak. Submit, Pak. Ya. Oke, sudah tertambahkan ya satu konten galeri dengan tipe video. Nah, jangan lupa, Pak, ada tombol setting di bawah page ini, Pak, yang kecil di paling bawah. Nah, itu diklik, Pak, tombol settingnya, gambar setting. Bukan, Pak, di bawah ini, Pak, di bawah daftar tadi. Ini ya? Nah, itu, Pak, betul, Pak. Betul, Pak. Nah, itu klik dulu untuk menampilkan thumbnail videonya, Pak, di homepage. Itu dipilih, Pak. Tampilkan image dan video, Pak. Pilih yang kedua. Pilih yang kedua. Oke, silakan disimpan, Pak. Boleh? Boleh. Oke, silakan Bapak cek ke halaman websitenya, Pak. Dari menu galeri, Pak, di paling bawah. Di scroll ke bawah. Oh, yang ini, Pak. Ah, sudah muncul, Pak, ya. Satu konten galeri dengan tipe video. Silakan, Pak, coba diputar. Seperti apa nanti aplikasi memperlakukannya. Oke, Pak, ya. Bisa di-preview berarti ya. Aman. Nah, itu, Pak, caranya, Pak. Kita update atau upload konten baik foto atau video di website desa.id, Pak. Oke, Pak, sampai saat ini dari beberapa konten yang sudah saya paparkan, ada pertanyaan dulu sebelumnya dari Desa Mertabuana. Ini biar teman-teman yang lain juga menyimak, Pak. Untuk sementara belum ada sih, Pak. Aman ya, terkuasai, Pak, ya, teman-teman desa ya. Oke, Pak. Nah, kita lanjut, Pak. Sekarang kita masuk ke organisasi, Pak. Di halaman depan nanti kita akan tampilkan perangkat desa, Pak, ya. Nah, ini kita masuk ke menu organisasi, Pak. Itu ada submenu struktur organisasi, perangkat desa, dan lembaga desa, Pak. Nah, struktur organisasi dan perangkat desa ini terrelasi, Pak, ya. Karena struktur organisasi yang mengatur jabatan perangkat desa, ya, menginformasikan terkait jabatan dari aparatur pemerintah desa. Nah, ini, Pak, secara default ada di struktur organisasi sudah tersedia beberapa jabatan, Pak, ya, mulai dari kepala desa sampai beberapa KUR dan lainnya, Pak. Nah, ini bisa disesuaikan, Pak, ya. Ini silakan desa sesuaikan dengan SOTK-nya masing-masing. Nah, untuk mengedit yang sudah ada ini, Bapak ini bisa tinggal klik, ya. Klik nanti akan tampil form untuk update-nya, Pak, ya. Di sini ada titel jabatan. Iya, Pak. Ini ada deskripsi, ya. Deskripsi ini diisi terkait tupoksi jabatannya, ya. Di deskripsi di struktur organisasi itu diisi terkait tupoksi jabatan, bukan diisi profil si pejabatnya.
Paham ya, Bapak Ibu ya. Jadi biar kita mengedukasi masyarakat apa sih ruang lingkup atau tugas pokok fungsi dari kepala desa itu. Nah, dia bisa dilihat dari informasi jabatan di struktur organisasi. Lalu kemudian ini juga bisa dihapus, Pak, bisa strukturnya bisa dihapus, nanti tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Dan fungsinya di bawah, Pak. Fungsi menghapusnya di bawah, di delete ataupun di edit, ya. Nah, untuk merelasikan dengan informasi perangkatnya atau profilnya, ini ada pegawai perangkat desa. Nah, tapi Bapak harus nanti melengkapi dulu, ini masih kosong, harus melengkapi dulu perangkat desanya, Pak, di menu sub perangkat desa ini. Paham ya? Oke, kita sekarang coba simulasikan, Pak. Kita buat satu perangkat desa, silakan Pak, di klik sub menu perangkat desa. Ya, silakan Bapak tambahkan data satu perangkat. Kita kasih contoh kepala desa dulu aja, Pak. Oke. Nah, jabatan ini juga terrelasi dengan data di struktur organisasi tadi, Pak ya. Ini pilihannya akan muncul sesuai dengan struktur organisasi yang Bapak buat sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini deskripsinya diisi terkait profil pejabatnya, Pak. Biodata pejabatnya, ya. Biar nanti masyarakat lebih mengenal siapa kepala desanya. Oke. Seperti itu, Pak ya? Ya, nanti Bapak bisa melengkapi terkait profil singkatnya, Pak ya. Asal usulnya apa segala macam itu boleh dilengkapi. Nah, lalu kemudian Bapak bisa update atau upload foto dari perangkatnya, Pak, masing-masing perangkat ya. Nanti Bapak siapkan dulu foto perangkat desa, adakan sesi foto ya yang bagus, yang tampilannya menarik. Kita undang fotografer, Pak, biar lebih hasilnya maksimal ya untuk menyiapkan kontennya. Lalu Bapak bisa upload, Pak, ke image ini, Pak ya, untuk menampilkan foto kepala perangkat desa. Saat ini Bapak memiliki foto perangkat, Pak, di komputer Bapak belum ya? Bentar, belum kayaknya, Pak. Jika ada, kita bisa lakukan simulasi. Atau boleh pakai foto apa dulu, Pak, sementara. Nah, ada foto staff. Oh, bukan. Ini, pakai ini aja, Pak. Coba. Oke, silakan, Pak, untuk dicoba ya, Pak. Untuk dicoba. Nah, Pak, untuk ini kita akan diarahkan ke file manajemen ya, bawaannya aplikasi. Nah, Bapak nanti akan sering menemukan file manajemen ini, Pak. Fitur file manajemen ini ketika akan mengupload satu aset atau konten image, Pak ya. Nah, Bapak harus masukkan dulu konten yang ada di lokal hard disk Bapak ke file manajemen dengan cara klik add file, Pak, di atas ya. Lalu silakan browsing. Nanti kita akan diarahkan ke Explorer di laptop kita ya. Oh, ini ada. Nah, ini Pak, lebih bagus nih. Silakan Pak, dipilih. Sudah persiapan sepertinya buat BIMTEK nih. Ya, silakan Sudah Pak. Di-upload, Pak. Ya, silakan di-upload. Nah, ini proses upload selesai, di-close, Pak. Nanti akan tampil di daftar ini, Pak. Nah, ini kita bisa klik thumbnail-nya, Pak. Pilihan view-nya di kanan, di sebelah nama ini, Pak. Di atas. Nah, itu Pak, diklik. Ada list view, ada thumbnail view. Boleh diklik yang thumbnail view, Pak. Nah, jadi biar lebih memudahkan nanti Bapak Ibu untuk mencari hasil atau foto yang sudah diupload ke file manajemen ya.
Nah, untuk memilih atau menentukan ini diupload ke file manajemen, Bapak bisa klik 2 kali atau pilih tombol select, Pak. Bisa klik 2 kali atau diklik 1 kali, kemudian pilih tombol select. Nah, di situ otomatis terupload ke konten yang kita harapkan. Oke, Pak ya. Nah, silakan di-submit, Pak, disimpan perubahannya dengan klik tombol submit, Pak. Oke, silakan dicek, Pak, di websitenya. Inilah halaman yang akan dilihat oleh masyarakat, Pak. Jangan lupa di-refresh, di-reload dulu. Kemudian kita cek ke struktur ya. Sudah, Pak ya, muncul tadi, Pak ya? Ya, betul. Oke, Pak. Nah, itu tadi untuk kita mengelola konten di organisasi ya. Cukup dipahami, Pak? Bisa Pak. Implementasikan nanti? Siap, Pak. Baik, Pak, kita coba lagi ke selanjutnya, Pak, ke pengelolaan konten selanjutnya. Ya. Nah, itu tadi apa namanya struktur organisasi dan perangkat desa di mana keduanya terrelasi. Kemudian ada lembaga desa, Pak. Nah, ini kita untuk menginformasikan kepengurusan atau ruang lingkup terkait kelembagaan yang ada di desa, Pak. Contoh misalkan BPD, kemudian Karang Taruna, kemudian PKK, dan kelembagaan desa lainnya ya. Nah, silakan Pak, kita coba simulasikan, kita tambah data. Kita lihat atribut apa saja yang ada di dalamnya. Nah, ini di dalamnya ada nama lembaga, kemudian informasi terkait dasar hukum ya, SK Kepala Desanya ini terkait pembentukan kelembagaannya. Kemudian singkatan dari lembaga, ada alamat kantor, dan upload logo dari lembaga. Kemudian untuk informasi lebih detail ya, di sini ada profil kelembagaan. Ya, Bapak Ibu bisa lengkapi sesuai dengan profil lembaganya. Kemudian ada visi misi dari lembaga tersebut. Bapak Ibu boleh klik visi misi dan lengkapi datanya. Kemudian informasikan terkait tugas pokok dan fungsinya ya, di menu tugas pokok dan fungsi. Kemudian juga ada kepengurusan ya. Nah, kepengurusan ini silakan dilengkapi mulai dari struktur jabatan yang ada di kelembagaan tersebut ya. Mulai dari ketua sampai anggota. Kemudian ada foto galeri ya. Nah, foto galeri ini untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelembagaan tersebut ya. Bapak Ibu juga bisa menambahkan di sini atau juga bisa menambahkan di satu konten berita khusus ya terkait kegiatan yang dilakukan oleh lembaga. Itu Bapak Ibu terkait lembaga desa. Nanti kita harapkan masyarakat bisa lebih mengetahui peran dan fungsi lembaga yang ada di desa, lalu kemudian tugas pokok dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat itu sejauh mana. Gitu ya Pak ya. Oke, itu tadi di struktur organisasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Terutama dari Desa Amerta, Bu Ana? Cukup Pak. Cukup Pak ya? Oke, baik Pak. Ya. Oke, itu saya rasa ya fitur-fitur utama. Nanti saya harap Bapak Ibu mencoba mengakses aplikasinya, kemudian mengeksplor seluruh fitur dan menunya. Ya. Jangan takut salah Bapak Ibu, karena ini apa yang kita update di konten ini bukan harga mati ya, semua bisa dikelola kembali ya, atau bisa dilakukan pengeditan ulang atau penghapusan konten-kontennya. Nah, oke. Saya rasa cukup simulasinya ya untuk di level admin kabupaten dan pemerintah desa di Karangasem. Cukup, dari admin kabupatennya masih ada yang akan ditanyakan sebelum saya nanti melanjutkan membahas detail lebih dalam lagi terkait aplikasi website desa. Siap, sudah cukup Pak. Cukup ya. Oke. Baik, terima kasih Desa Amerta Buana, Diskominfo Kabupaten. Sekarang saya akan lanjut ke menginformasikan proses interoperabilitas dari beberapa aplikasi di aplikasi website desa SIDKNJ.
Mohon bisa dibantu untuk stop share screen-nya, Pak Kades. Oke. Baik ya, itu tadi kita sama-sama lihat proses antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, di mana tadi kabupaten bagaimana mereka mengelola aplikasi atau mengelola tugasnya di aplikasi website desa.id sebagai admin kabupaten. Kaitannya dalam membuat website baru untuk pemerintah desa, membuatkan akun, lalu menginformasikan akunnya, lalu juga melakukan proses migrasi data dari ex-pengguna sideka.id ke website.desa.id. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut nanti ke kabupaten lain, sedikit saya ingin menginformasikan ya terkait proses interoperabilitas ya dan beberapa update yang dilakukan di tahun ini ya terkait website desa.id. Ya, yang pertama saya akan coba informasikan terkait proses interoperabilitas ya. Mungkin di Bapak Ibu yang sudah menggunakan website desa.id ada beberapa fitur menu interoperabilitas yang memang saat ini belum bisa diakses ya atau belum aktif ya. Yang pertama adalah potensi desa ya. Ini pun masih dalam ruang lingkup pengujian ya di sisi kegiatan interoperabilitas. Mohon izin sudah tampil layar. Oke, siap. Nah, ini dari potensi desa ya. Ini kita akan mengelola informasi ya terkait potensi desa bersumber dari data yang Bapak Ibu semua inputkan di Prodeskel. Ya. Ini ada 3 sektor di potensi desa yang coba kita petakan dari data yang ada di Prodeskel ya. Yang pertama adalah potensi penduduk ya, di mana nanti harapan saya ya hasil introp ini akan menginformasikan potensi desa di sisi penduduknya ya. Berapa jumlah penduduknya ya, dari sisi gender juga ya, ada berapa jumlah laki-laki dan perempuan di desa tersebut. Kemudian ada informasi terkait kepadatan penduduknya ya. Nah, ini saat ini masih kedalamannya masih sampai sini ya. Saya kita lagi coba finalisasi kebutuhan data-datanya. Nanti yang diharapkan ada juga muncul data terkait potensi penduduk dari sisi rentang usia ya, di mana ada informasi terkait berapa jumlah rentang usia yang tersedia di penduduk yang ada di desa tersebut ya. Kemudian juga ada melalui informasi terkait jenjang pendidikan ya. Dan hal-hal lain ya. Nah, ini sifatnya akan sangat penting ya untuk pengunjung website ya, untuk menggali kebutuhan atau menggali potensi desa tersebut ya. Ini erat kaitannya dengan misalkan kita akan berinvestasi di satu desa atau misalkan ada satu warga desa yang atau pengunjung website yang ingin membuatkan satu tempat industri di salah satu desa, maka dia sudah bisa mendapatkan informasi awal ya terkait potensi yang ada di desa tersebut. Kalau saya misalkan ingin membuat satu pabrik makanan misalkan di desa Kertamulya misalkan, nah saya bisa melihat nih jumlah ketersediaan penduduk di sana, jumlah ketersediaan tenaga kerja yang akan mendukung nanti ketika pabrik saya berdiri itu sejauh mana. Lalu kemudian potensi wilayahnya, di mana kita bisa melihat potensi dari sisi pertanian, perkebunan dan apapun itu ya yang bisa mendukung kegiatan industri atau produksi saya nanti ketika saya buka pabrik di
buka tempat industri di desa tersebut ya. Misalkan saya butuh, wah ini desa ini ternyata penghasil jagung nih, lumayan nih produksi jagung di desa ini. Nah ini jagung ini menunjang sekali ke kegiatan produksi saya. Kemudian sarana prasarana, potensi sarana prasarana yang dimiliki oleh desa ya, terkait akses jalan, sejauh mana kondisi akses jalannya, kemudian akses ke tempat-tempat sarana kesehatan atau sarana lainnya ini bisa termonitor di potensi sarana prasarana yang dimiliki desa. Nah ini prosesnya sedang berjalan ya, proses finalisasi interoperabilitasnya. Ini diakses melalui beberapa kementerian ya, ini dengan Kemendagri. Kemudian di selain potensi juga ada nanti interoperabilitas data keberlanjutan pembangunan di desa. Nah, informasi ini yang ditampilkan adalah hasil interoperabilitas dengan aplikasi SID Kementerian Desa ya, di mana di situ akan muncul informasi terkait SDGs desa yang teman-teman pemerintah desa juga inputkan ya di aplikasi SID ya. Nah ini akan muncul secara otomatis di halaman informasi pembangunan desa ya. Ini data ini kita konsum dari API-nya Kementerian Desa ya, SID-nya Kementerian Desa, dan kita tampilkan secara otomatis di halaman informasi interoperabilitas data sektor desa di bidang pembangunan ya, di masing-masing website desanya. Jadi ini kemungkinan data satu desa dengan desa lainnya tidak akan sama ya, tergantung nanti teman-teman desa mengupdate SDGs-nya di aplikasi SID ya. Termasuk juga yang tadi di Prodescale, itu datanya akan berubah dengan sendirinya seiring teman-teman mengupdate data di aplikasi Prodescale Kemendagri. Ya. Nah, selain SDGs desa, di pembangunan desa juga ada indeks desa membangun ya. Ini yang diterbitkan oleh Kementerian Desa. Nah, ini akan tampil informasi skor IDM desa Bapak Ibu sekalian, kemudian status IDM saat ini dan target status yang harus ditempuhnya. Kemudian ada skor minimal. Dan juga ada informasi detail terkait indeks desa membangun Bapak Ibu sekalian ya, di desa Bapak Ibu sekalian masing-masing. Ini bisa dikonsumsi sekarang oleh publik ya. Jadi masyarakat di desa juga bisa mengetahui sejauh mana indeks pembangunan di desa Bapak Ibu sekalian ya, melalui fitur interoperabilitas data sektor desa yang ada di website desa.id. Itu Bapak Ibu ya terkait fitur interoperabilitas. Ada dua tadi, ada potensi, ada juga kondisi pembangunan desa, lalu kemudian nanti satu lagi adalah keuangan desa. Ini sama ya, ketiga fitur ini semuanya sedang dalam proses finalisasi. Kita harus menetapkan sama-sama dulu sejauh mana kedalaman informasi yang ada di fitur interoperabilitas ini. Nah, khususnya untuk Siskedes ya, ini kita ambil dari data konsolidasinya Siskedes ya Bapak Ibu. Nah, ini akan menginformasikan terkait keuangan desa ya, yang biasa Bapak Ibu juga informasikan secara luas melalui kalau di desa itu biasanya melalui banner besar ya, atau infograf yang dicetak besar yang ditempel di halaman desa. Nah di sisi website juga tidak jauh berbeda Bapak Ibu sekalian ya, nanti akan dapat informasi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa sesuai dengan tahun anggaran berjalan ya. Nah, ini pun terupdate otomatis seiring Bapak Ibu melakukan pelaporan keuangan desanya melalui aplikasi Siskedes di BPKP Dinapemdes. Itu tadi 3 modul interoperabilitas yang akan diupdate di akhir tahun ini Bapak Ibu sekalian. Itu bocorannya saya infokan ya. Nah, kemudian satu lagi adalah fitur untuk akses portal layanan mandiri layanan masyarakat. Nah ini kaitannya dengan aplikasi layanandesa.id ya. Kan dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian dalam penerbitan berkas-berkas yang menjadi surat-surat pengantar, surat keterangan atau surat pernyataan yang diterbitkan oleh pemerintah desa. Nah, untuk saat ini masih dalam tahapan persiapan menunggu proses aktivasi tanda tangan elektronik dan implementasi kebutuhan pendukung lainnya di aplikasi
layanan desa.id untuk bisa nanti segera diimplementasikan portal layanan mandiri melalui website desa.id. Ya, itu Bapak Ibu sekilas update terkait website desa. Kemudian di kolom berita nanti tadi dari beberapa kabupaten yang sudah menanyakan ya, ini kita sudah update tombol fungsi pencarian berita ya berdasarkan keyword, ini sesuai permintaan dari pengguna di tingkat desa. Kemudian juga kita sudah siapkan tool untuk membagikan, berbagi atau menyebarluaskan konten berita website desa melalui sosial media ya yang ada di Indonesia ya, yang populer di Indonesia. Nah nanti fitur ini sudah bisa dimanfaatkan, sudah kita siapkan pencarian dan share berita atau penyebarluasan berita melalui sosial media. Lalu satu lagi adalah counter viewer ya, di versi nanti update nanti kita akan munculkan juga fungsi counter viewer atau penghitungan jumlah pengunjung website desa ya. Ini semuanya sudah disiapkan. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini kita sudah bisa rilis update-nya dan teman-teman bisa juga lebih semangat lagi ya memanfaatkan aplikasi ini sebagai portal media informasi publik yang powerful di pemerintah desa. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian sekilas ya terkait update website desa.id di tahun 2022.